Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nuresworos Family. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga kita semua dalam kondisi yang selalu sehat, selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke, baik. Dalam konten kali ini kami mau men-share tentang kitchen set, ya, kitchen set yang mungkin bisa menjadi sumber inspirasi di rumah, ya. Jadi kitchen set ini sangat berguna, bermanfaat ya untuk di dapur, terutama untuk istri kita atau para ibu-ibu yang memasak ya, dan juga untuk sebagai tempat penyimpanan yang sangat praktis ya, sehingga dapur tidak berantakan gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau coba cerita dulu nih. Jadi dapur kami ini ukuran lebar 2 meter, kemudian panjangnya 3,25 meter ya. Jadi gimana kita bisa maksimalkan space yang ada dengan membuat kitchen set, sehingga semua barang-barang keperluan dapur, keperluan untuk memasak, untuk untuk makan, itu semua bisa tersimpan dengan rapi ya. Oke, nah ini adalah kitchen set kami. Nah, kitchen set ini berbahan dasar plywood setebal 18 mili ya. Kemudian ditutup dengan HPL yang tebalnya 1 mili ya. Nah, HPL ini tipenya tipe yang mengkilat gini ya, glossy ya, bahasa kerennya glossy ya. Dan ini sudah dilengkapi dengan lampu ya. Jadi pada saat malam hari bisa terlihat di sini, kita bisa nyalakan di sini ya. Ini saklarnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau malam ini keren banget nih. Terus kemudian kitchen set kita ini terbagi menjadi pertama-tama dimensinya dulu ya. Dimensinya ini panjangnya itu sepanjang ini ya, sepanjang dapur ini, yaitu 3,25 meter. Kemudian lebarnya standar ya, 60 cm. Lebarnya 60 cm. Nah, di sini juga kita ada memasang kompor tanam ya, kompor tanam di sini. Nah, kompor tanam ini aslinya dia konstruksinya seperti ini. Nah, kemudian kita pasang kompor tanam, ditambahkan dengan sebagai pijakannya kompor tanam ini ya. Nah, ini pun kompor tanam kita sudah dilengkapi dengan blower ya. Jadi kita beli ini, kemudian beli ini juga, dan ini sudah ada lampunya juga ya. Nah, ada lampunya nih ya. Dan ini bisa untuk menghisap ya pada saat masak, jadi asapnya tuh langsung keluar. Bisa diatur kecepatannya ya. Kalau masaknya ini kan tiga kompor, kalau tiga-tiganya sedang masak semua, bisa pakai yang terbesar di sini ya. Tapi kalau cuma satu sudah juga cukup ya. Jadi ini juga satu paket dipasangin. Jadi
fabrikasinya ini harus teman-teman sebelum memesan kitchen set, teman-teman juga harus memplanningkan untuk tempat untuk space untuk blower ini ya. Jadi bisa match gitu ya, kayak gini kan match nih, posisinya match ini ya dengan ini. Nah oke, kemudian untuk atas tadi panjangnya 3,25 meter ya sampai atas. Nah ini kita desain sampai atas plafon. Kenapa? Karena untuk menghindari sarang-sarang tikus ya. Kalau di rumah-rumah itu kan khawatir kita suka ada sarang tikus. Kalau kitchen setnya cuma sampai sini, nanti atasnya akan banyak kotoran-kotoran, debu dan juga tikus ya. Jadi kita lebih baik dipentokin sampai ke plafon, dan lebih maksimal juga untuk penyimpanannya, tempat penyimpanannya ya. Kemudian di bagian bawah ini lebarnya sekitar 2,25 meter ya, 2,25 meter. Ini juga menutupi ini ya, ini aslinya. Kalau nggak ditutupi ini bolong ya, jadi kelihatan jelek. Ini juga harus ditutupi, jadi bisa sebagai tempat penyimpanan juga. Oke, satu-satu kita coba buka ya. Dari sini apa aja sih yang bisa kita simpan di sini. Nah seperti ini bisa menyimpan tisu, bahan-bahan makanan seperti telur di sini ya. Dan ini saat ditutup ini slow motion ya, jadi nggak usah khawatir buat teman-teman semua yang lagi buru-buru mau masak nih, segini aja. Nah dia otomatis nutupnya slow motion gitu ya. Kemudian ini ada laci, ada tempat sendok, garpu, ada juga tempat centong ya. Jadi ini praktis ya. Terus di bawahnya ada tempat bumbu, perbumbuan ya, bawang merah, bawang putih, ada apa nih, santan, ada apa nih, pala dan sebagainya. Perbumbuan di sini praktis ya. Kemudian ini juga untuk menyimpan kerupuk atau apa nih, macam-macam nih ya. Ini juga tempat untuk menyimpan toples ya. Ya, jadi juga sama slow motion pintunya semua ya. Kemudian ini, nah ini juga buat menyimpan, ada saus, ada kecap ya, perbumbuan ya, ada apa nih, saus tiram ya. Terus kemudian di sini ada bumbu-bumbu untuk masak ya, jadi rapih. Terus di atas ini juga ada alat-alat untuk masak nih, ada apa namanya, ini saringan teh ya. Terus ini apa namanya, cobek ya, ada pisau untuk masak, ada gunting untuk bikin mie Indomie kan, itu ada bumbu-bumbunya harus digunting ya. Tempat nasi ya, pisau. Terus di bawahnya pun masih bisa kita isi dengan ini ya, mangkok ya. Terus untuk makanan-makanan berkuah perlu mangkok ya. Kemudian ini untuk makanan cemilan-cemilan ya. Dan ini praktis ya, tinggal didorong seperti ini ya. Kemudian yang ini tempat untuk gas ya. Nah seperti ini. Jadi di bawah kolong wastafel kita bisa manfaatkan nih. Ini kan wastafel, kita bisa manfaatkan untuk tempat naruh gas. Nah itu kita bolongin ya, itu yang mengarah ke kompor tanam itu ya. Kemudian ini juga bisa kita manfaatin nih untuk tempat beras, dan ini bisa kita manfaatin nih untuk tempat apa namanya, penggorengan ya, penggorengan ya. Ini pun sama ya, slow motion
Jadi dapur kita ini selalu dalam kondisi bersih ya. Ini tempat pisau, macam-macam pisau sini, ada yang besar seperti ini, ada yang lebih kecil ya. Ini untuk pemanis, ada tanaman di sini biar seger ya. Ini wastafel kita, ada tanaman juga biar lebih segar. Oke, kita coba ke sini ya, sini dulu. Nah, kita buka ini. Ini tempat untuk naruh alat-alat apa namanya, minum, tempat minum ya. Untuk misalnya untuk bepergian, untuk apa? Ini ada di sini naruhnya. Jadi praktis ya, kalau mau ambil kita sudah tahu lokasi-lokasinya. Terus ini tempat gelas ya, gelas untuk minum di sini. Ini untuk kalau ada tamu ya, kita mau minum es, mau minum apa, taruh di situ ya. Dan jangan lupa ini untuk memposisikan ini, kita harus pastikan mana yang sering dipakai, mana yang enggak. Jadi pastikan untuk barang-barang yang jarang dipakai itu taruh yang di tempat paling atas, karena ini lumayan tinggi ya. Ini tingginya sekitar 3 meteran nih, dari atas sampai lantai 3 meteran. Jadi harus pakai kursi untuk naik, untuk mengambilnya. Jadi pastikan barang yang jarang dipakai itu ditaruh di paling atas ya. Terus ini yang di tengah ini, kita kasih kaca. Kita kasih kaca supaya bisa lebih kelihatan ya, lebih apa, lebih bagus lah ya, secara visual kelihatan lebih bagus. Nah, ini dipakai untuk naruh cangkir-cangkir untuk ngopi ya. Ini untuk ngopi, terus ini untuk kalau ada tamu ya, gelas-gelas untuk tamu. Ini juga ya. Kemudian di sini ini minyak goreng nih, minyak goreng. Kemudian ini ada jahe, ada garam, ada kopi ya, kaldu, gula pasir, gula merah ya, ketumbar ya, macam-macam nih, teh ini juga ya. Jadi praktis. Kenapa kita taruh di tempat yang ini? Karena ini bahan yang selalu dicari ya, jadi mudah untuk dilihat. Nah, ini slow motion. Oke, kemudian di sini ada tempat piring ya, tempat piring. Jadi pada saat kita selesai mencuci piring, di sini langsung ditaruh di atas. Jadi praktis ya. Ada piring macam-macam nih, piring yang besar sampai yang kecil. Di sini di bawahnya ini bisa untuk mangkok-mangkok besar ya. Oke. Kemudian ini untuk tempat-tempat makan ya, untuk bepergian. Jadi kalau kita mau bepergian tinggal kita ambil. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian atas. Dan ini harus pakai kursi ya, untuk harus pakai sesuatu, bisa kursi, bisa tangga ya. Oke, kita coba dari paling pinggir. Nah, ini barang-barang yang jarang dipakai ya. Misalnya untuk bepergian, nah kayak ini nih, ini apa namanya nih? Tupperware. Ini Tupperware, itu tas dan isinya Tupperware untuk bepergian ya, untuk kayak ini, untuk kayak jalan-jalan. Terus itu untuk membuat kue ya. Terus ini juga tempat-tempat makan untuk bepergian ya. Ini tempat minum, ini untuk memanaskan apa, botol ya, untuk mensterilkan botol untuk bayi. Ini di zaman anak saya waktu kecil masih disimpan. Oke,
Dan ini pun slow motion semua ya, jadi kita nggak perlu khawatir rusak. Terus kita di sebelahnya ini. Nah, itu yang paling atas tempat makan ya, untuk bepergian juga. Ini selama pandemi ini jarang dipakai karena kebanyakan anak-anak sekolah di rumah ya. Dulu sering dipakai, dibawa anak-anak untuk bawa makanan ke sekolah. Terus ini alat-alat membuat kue ya, buat kue ini jarang dipakai karena kebanyakan sih pada saat lebaran, momen-momen tertentu ya, untuk membuat kue. Terus yang ini ya, ini juga Tupperware ya. Ini Tupperware ini untuk biasanya kalau ada makan-makan keluarga ya, ada tamu baru dikeluarin, banyak tamu untuk makan-makan keluarga ya, atau selamatan ya. Di atas juga sama ya. Oke, kemudian paling ujung ini juga sama. Ini bahan-bahan yang jarang kita pakai, barang-barang yang jarang kita pakai, kita gunakan. Contohnya ada kompor gas portable tuh, itu dipakai kalau lagi bepergian aja. Di atas juga bekas-bekas toples ya. Ini rantang zaman dulu ya. Jadi pastikan untuk bahan-bahan yang jarang dipakai ditaruh di bagian paling atas ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada rencana mau bikin kitchen set. Pesan saya, pastikan materialnya itu material plywood ya, jangan material particle board. Karena apa? Particle board itu nggak tahan air, sementara kitchen set ini kan dekat dengan wastafel ya. Jadi kalau plywood itu material kayu, asli kayu yang difabrikasi setebal 18 mili ya. Kemudian ditambahin lagi, dikasih lapisan HPL yang anti air. Ini jadi HPL-nya anti air nih ya. Dan ini biasanya harganya per meter lari ya, per meter panjang. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.